Aku nggak mau membahas itu, Dinda. Yang ku bahas mana datanya Petrus itu menerima wahyu gitu loh, Dinda. Bukan abang selaku yang yang profesional, yang berilmu tinggi, jangan menyangkal dulu, jawab aja. Apa arti wahyu? Ya Allah ya Tuhan. Bukan. Sekarang abang kalau tahu apa coba? Karena abang bilang tadi sama-sama firman. Ya. Bukan sama-sama firman loh. Kau simak ya. Sama kami. Kalau gini Dinda, dengar Dinda. Kalau di dalam Islam, perkataan Allah yang dibawa oleh malaikat kepada nabinya, itulah disebut wahyu. Gitu loh. Sementara di imanmu, kau nggak punya nabi. Kan Tuhan langsung yang turun jadi manusia dalam imanmu. Ya kan? Makanya nggak pantas kali kau makanya terjemahan Bibelmu itu tidak menulis kata wahyu gitu loh. Makanya apa arti wahyu? Kan saya itu tadi ku sampaikan, perkataannya Allah yang dibawa oleh malaikat disampaikan kepada nabinya, itu wahyu. Gitu loh. Sementara di kalian kan nggak ada nabi kan? Kristen ada nabinya rupanya, enggak kan? Adalah. Siapa nabi Kristen? Banyak lah bang. Siapa? Satu aja nabi Kristen siapa? Nabi Musa ada. Sejak kapan dulu? Kenapa dijawab abang bantah, udah jelas abang bantah itu. Oke, kasih datanya. Kasih datanya kalau nggak abang bantah itu semua. Ya, kasih datanya. Kalau Musa itu memberikan pengajaran Kristen, kasih datanya mana? Iya, abang pun data abang pun nggak ada juga kalau kayak gitu. Di mana tertulis? Oke, aku kasih kau data. Baca dalam Ulangan 33 nomor 4. Di dalam Ulangan 33 nomor 4, di situ jelas tertulis hukum Taurat, sebuah ketetapan hukum yang dibawa oleh Musa untuk Bani Yakub, anak keturunan Yakub. Kristen ini kan anak keturunan siapa? Jadi nggak mungkin dia memberikan pengajaran Kristen. Musa itu nabinya Bani Israel, bukan nabinya Bani pemakan babi. Itu. Oke, cerita ke babi lagi nih. Makanya jangan melebar kemana-mana, yang saya tanya. Maka abang sendiri yang bukan melebar kemana-mana. Itu namanya penjelasan, Dinda. Penjelasan abang itu. Tadi nanya, ada nabi kalian? Ku jawab ada. Kan abang ya udah kan? siapa? Musa. Ini Nabi Musa. Mana datanya? Musa itu mau menyampaikan ajaran Kristen. Mana datanya? Bukan, abang udah tahu, udah ku jawab. Lanjut lagi apa lagi? Jangan asal jawab lah. Kan udah ku bilang. Ya pakai data lah. Kau di meja diskusi nih nggak ngajar. Mas tadi. Aku menjawab kau aja pakai data kok. Ulangan 33 nomor 4 ku bantah kamu. Jelas jadi katakan diutus untuk Bani Israel. Ulangan gimana? 4 mana? Mana datanya gitu loh. Makanya kamu itu masih Kristen, Dinda, karena kau nggak tahu apa-apa tentang Bibelmu. Kenapa nggak tahu? Ya, jadi mana datanya? Kalau Musa itu menyampaikan ajaran Kristen, mana datanya? Ya kenapa dia ada Bibelnya bang? Ada datanya. Lihat dari mana tulisan itu? Hah? Gini Dinda. Bibelmu saja aku nggak percaya, apalagi mulutmu. Semua orang bilangin nggak percaya mulut. Siapa bilang mau percaya sama mulut gua? Gua yang nggak percaya sama mulut abang. Abang dari tadi banyak ngoceh-ngoceh begini begono. Abang aja pun udah berapa hari ku tengok baju abang belum ganti tuh kak. Ganti bajunya. Baju. Mendingan aku kau nggak baju. Kau nggak baju. Kalau baik-baik ceritanya kita. Baju abang itu terus. 2 hari. Makanya kasih sama aku bajumu. Biar aku pakai. Gini Dinda ya. Gini Dinda. Ketika aku bernarasi, ku berikan data sesuai dengan Bibelmu. Kalau kau bantah dataku, berarti kau bantah Bibelmu. Sementara dari tadi narasi abang, kau tidak memberikan data, cuman modal narasi abang dari tadi menyudutkan orang Kristen. Di mana narasiku yang menyudutkan? Silakan, di mana? Abang bilang lah orang Kristen itu apa tadi? Pokoknya semua orang bilang aku saking banyaknya. Bang Faruk, aku ada suara nggak Bang Faruk?
Ada Bang Dio, ada. Ah. Aku ya pen aja, aku nggak mau bahas, cuman aku mengatakan yang abang bilang itu semua salah tentang Kristen itu gitu loh. Yang mana? Satu saja yang mana yang salah? Coba silakan. Yang mana coba? Bilang jangan nanti kalian sebelum mati jadi babi, jadi kupu-kupu aja biar cantik. Kenapa mengatakan seperti itu? Coba. Hah? Aduh, Bang, di dalam darahmu itu Bang, ada daging babi loh. Jangan kayak gitu. Hah? Pelanggaran Bercanda pada itu. JSM, pelanggaran JSM. Bercanda, Jangan terlalu mangap bercanda mulutmu, itu. Bang. Jangan terlalu Bukan, mangap dia mulutmu. Bercanda itu, daging Bang. dia. Di darah dia itu. Bercanda. Interneso, Bukan. bercanda itu Bang Faruk. Enggak Abang gini. jangan terlalu serius lah, Bang Bercanda, Faruk memang Bang. begitu Iya. dia. Bercanda-bercandanya. Aku bercanda dia nggak terima. Gini Bagaimana Dinda, coba? gini Dinda. Jangan dibilang orang Kristen itu jangan dibilang begitu. Jadi kupu-kupu aja biar cantik kalian. Jangan bodoh. Coba. Bagaimana? Bagaimana? Gini Dinda, gini Dinda. Iya, kau karena yang dikasih bilangnya dua apa? pilihan. Dinda, kalau Nggak kamu ada yang dikasih dua bilangnya, pilihan, Bang, aku. dengar dulu lah gantian kita. Kalau kau dikasih dua pilihan, kau pilih jadi babi apa jadi kupu-kupu? Pilih mana? Iya, itu coba. Apa itu? Ada yang ngasih pilihan. Itu, kalau kasih pilihan kayak gitu. Sekarang kalau kasih pilihan dulu. Kasih pilihan. Enggak, pilihanmu mana? Bukan mau kasih pilihan. Iya. Coba. I love it. You guys are so great. Iya, pilihanmu apa? Bang, baru. Ya, apa pilihannya? Apa? Coba kasih. Enggak lah, kalau gitu bukan pilihan. Itu bukan Jadi- orang bodoh aku. Kalian kayak gitu. Coba. Iya. Kau yang kasih pilihan Makanya- apa? Iya. Apa Makanya pilihannya? Dinda, aku Bukan tadi pilihan. berupaya menyelamatkan kau. Kan ku bilang pilihannya, mendingan kau nanti jadi kupu-kupu aja, lebih cantik. Kalau jadi babi kan jelek kali. Siapa rupanya mau jadi kupu-kupu? Siapa jadi babi? Coba. Hah? Enggak, jadi kau mau, berarti kau nggak mau jadi babi apa tuh jadi kupu-kupu, nggak mau. Biar agak nampak apamu dalemu, pasang dulu kayak gini ke aku. Yang kutanya gini, kau mau Jangan nggak jadi jemput babi? dulu biar kantong. Enggak, kutanya kau mau nggak jadi babi atau jadi kupu-kupu, mau nggak? Yang nggak mau udah jadi babi bos. Ya Mana udah, nih? masuk Islam. Coba. Masuk Islam. Karena gini Dinda, di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 179 Itu aja lah Nana. Itu lah makanya orang narasi. yang menolak Al-Quran itu seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi gitu loh. Di mana Makanya datanya? dibilang, Coba. apa Dinda? Di mana datanya? Al-A'raf 179. Dari mana bisa dikatakan seperti itu kalau gitu? Ya itulah wahyu tadi gitu loh. Dari mana itu jangan wahyu? Gini, Dinda. Jangan deket. Dinda denger lu. Dari mana Jangan itu dekat wahyu? kali Kayak wajahmu. gitu jangan bilang. Wajahmu jangan dekat kali sama kamera jadi mirip kupu-kupu kau. Agak jauh sedikit. Pakai lu baju kekalahanku ya. Ah ini datanya ini dibuka Ustaz Dio di datanya ini. Cair bro. Dari mana datanya? Coba. Ini baca. Mau aku bacakan nggak? Coba. Oke, aku bacakan ya, abang dengar ya. Pastikan coba. Simak. Hah? Ya diam dulu lah kau. Bagus kalau pakai baju. Bagus kalau pakai baju lebih Nah, sopan. Karena kalah tadi malam kalah jadi ku buka. Kalah. Alah. Gantengnya kau pakai baju itu Manchester United daripada pakai baju kau macam babi aku tengok. Iya. Enggak karena kalah jadi masih kesal. Kau Kecewa. kesel kau. Alah, enggak usah baper lah. Nih aku bacakan ya. Ah. Ini aku bacakan ayatnya.
Yang Bang Faruk bilang tadi itu benar. Ganti baju, bukan ganti baju Bang Faruk, jangan ganti baju. Bercanda aku tadi. Ya, ini ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam di dalamnya kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Surah Al-A'raf ayat 179 abangku. Dalam Al-Quran. Ya kan nggak ada dibilang orang Kristen Bang. Orang kafir ini Bang. Orang kafir ini, orang Kristen. Iya nggak ada orang kafir kan? Kan nggak ada bilang Iya. Kristen. Seperti itu loh Bang bermain data tadi. Bang Faruk itu seperti itu. Ya abang mau tahu siapa orang kafir? Yang orang kafir dalam Al-Quran. Abang mau tahu siapa? Siapa Bang? Aku buka ayatnya ya. Aku buka ayatnya. Buka Bang. Nih, coba abang lihat. Nih, Jangan coba lihat. salah pemahaman ya. Kadang-kadang berputar-putar dia. Coba. Nih, ini ayatnya. Surat Al-Maidah, aku buka terjemahan aja ya. Biar abang juga bisa baca. Biar enak kita bang bacanya bang. Jadi abang pun bisa belajar juga nya. Sungguh surah Al-Maidah ayat 72 ya bang ya. Al-Maidah ayat 72. Sesungguhnya telah kafir ya bang ya. Ya. Orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu ialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih putra Maryam berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga. Dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu penolong pun. Nah, lanjutan ayatnya, itu 73-nya. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah seorang dari Tuhan yang tiga. Padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Sekarang gue tanya kau bang, Bapak Tuhan bang? Bukan udah itu aja tadi Bang. Gak usah Sebentar. Iya kita konfirmasi dulu. Bapak Tuhan bukan? Bapak Tuhan. Oke. Yesus Tuhan bukan? Tuhan Yesus ya. Oke. Roh Kudus Tuhan bukan? Ya Roh Kudus salah Bapak. Nah ini yang dimaksud bang. Itu yang dimaksud tiga itu. Kalian mengatakan ada tiga Tuhan tapi hakikatnya satu. Ini yang dimaksud. Kalian yang dimaksud. Jangan bingung lah mukamu bang. Santai aja mukamu. Bukan udah. Kok kaget? Itu ayat Al-Quran. Iya bang. Al-Quran. Iya. Iya ayat Al-Quran. Apa hadis? Al-Quran lah. Surah Al-Maidah 72 sampai 73. Nah, jadi ayat 72 tadi yang mengatakan Al-Masih siapa Bang? Al-Quran Allah yang berfirman itu. Bukan maksudku yang bilang Al-Masih siapa maksudku. Kan kami nggak ada bilang Al-Masih. Al-Masih itu artinya Al-Mamsuh. Ya, Bisa iya, bermakna. Ya, Apa aku tadi? jelas. Iya, Siapa yang iya makanya aku mengatakan? jelaskan. Al-Masih itu apa artinya? Al-Masih itu bisa bermakna Al-Mashu, Al-Masih. Dia yang menyentuh. Kenapa? Karena kalau dia menyentuh, dalam Al-Quran disebutkan dia bisa menyembuhkan orang yang buta. Dia bisa membangkitkan orang yang mati. Itu kelebihannya Al-Masih, namanya Isa putra Maryam. Iya Isa Al-Masih. Mirip enggak bang? Enggak, ya sekarang, iya nama ibunya Maryam. Dia diutus
kepada Bani Israel. Nah, oke, Namanya dia diutus Yesus. kepada Bani Israel. Hah? Yesus namanya. Oke, anggaplah Yesus namanya ya. Tapi- Sama nggak bang? Yesus itu ibunya Maria bukan? Sama nggak? Sedangkan ceritanya udah berbeda kalau udah bang dari pemahaman abang kan gitu. Ya, kenapa berbeda? Kalau aku ikuti semua narasimu, kenapa berbeda? Karena dalam Al-Quran kami dijelaskan orang-orang abang itu, Bani Israel itu, yuharrifunal kalima amma wadi'ihi. Mereka merubah ucapan atau firman Allah dari tempatnya. Dirubah-rubah bang, makanya wajar kalau berbeda. Kalian sudah rubah-rubah. Iya, tetapi di situ namanya Isa Al-Masih bang, bukan Tuhan Yesus. Jadi yang mengatakan Al-Masih itu artinya apa? Coba aku tanya. ya kan Tuhan Yesus tahu gue. Enggak, sebentar. Al-Masih gelarnya Yesus apa? Kristus bukan? Tuhan Yesus Allah Bapa di surga. Gitulah kalau Aku kamu. tanya, Kristus itu gelarnya Yesus atau apanya? Atau namanya? Kristus. Tuhan Yesus Kristus bisa kami bilang. Ya, nah sekarang aku tanya kau bang, Kristus itu artinya apa? Kristus itu artinya apa? Kristus artinya Kristen yang tulus gitu maksudnya kayak mana? Gimana? Ada-ada aja bang. Jangan bercanda lah. Bukan. Ini serius kita ngomongnya. Jadi ya udah apa Ah ya udah, aku kasih tahu, bilang kalau kau nggak tahu begini bang JSM, mentang-mentang samanya kita Manchester United ya kan kalah tadi malam ya kan, janganlah terlalu sedih kau. Nah aku tanya dulu kau, kalau kau nggak tahu, bilang nggak tahu. Aku mau aku buka di camku sama Bang Faruk ini. Janganlah kau tengok aku, nanti kau tengok aku takut aku bang, soalnya di gereja ada perkawinan sama jenis. Kenapa? Nggak berani aku open cam, nggak berani aku. Cantik abang rumahnya. Kalau cantik Tuh kan, lah. itu kan aku ngeri aku nih bang Faruk, ngeri aku nih. Oke, aku lanjut ya bang ya. Ganteng kok jangan takut. Jangan takut. Ah, Gini, Pula suaranya aja kayak gitu bariton kok cantik pula. cantik. iya, suaraku maco kayak gini kau bilang cantik pula aku. Gini bang ya, gini bang. Coba. Kalau abang nggak tahu makna Kristus, abang bilang nggak tahu, aku jelaskan. Iya abang aja yang jelaskan. Nanti aku jelaskan di bawah Oke. komentar lagi loh bang. Coba. Ah. Oke, aku jelaskan ya. Iya. Kristus itu artinya yang diurapi. Hmm. Sudah paham ya bang ya? Jadi gelar Kristus disematkan kepada Yesus, artinya dia diurapi. Kenapa dia dikatakan diurapi? Ini kalau menurut tradisi orang-orang terdahulu, ya diurapi itu maksudnya dia ini adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Orang yang dimuliakan Tuhan. Makanya orang-orang terdahulu seperti Salomo, Daud, raja-raja terdahulu itu diurapi. Disebutkan mereka itu diurapi. Jadi orang itu Kristus juga gitu. Iya, Kristus juga. Itu ada di kitabnya bang. Di 1 Samuel 10 ayat 1 ada. Di 2 Samuel 2 ayat 4 ada. Mana coba dari satu Di satu raja. Gimana, Bang? Aku makanya penjelasan aku gitu bang. Jangan. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke Isa putra Maryam ya. Isa putra Maryam. Isa Al-Masih. Kenapa dia disebutkan sebagai Al-Masih? Dari kata Al-Mashu, sentuhan. Ya. Karena kalau dia menyentuh orang dengan izin Allah, dia bisa menyembuhkan orang yang penyakit kusta, orang yang buta, orang yang mati. Dia bisa hidupkan kembali bang. Semua atas izin Allah. Iya jadi. Itu ada dalilnya dalam Al-Quran. Iya. Atau bisa bermakna Al-Masih. Dengarkan. Al-Masih bisa bermakna Al-Mamsuh. Yang disentuh atau yang diurapi. Sama kan? Ya. Nah iya sama ya udah. Itulah abang lah yang dimaksud itu. Abang lebih sesat daripada binatang ternak dalam ayat yang kubaca tadi. Dalam surah Al-Maidah ayat 72 sampai 73. Kan Isa Al-Masih bang siapa? Kami kan Tuhan Yesus kan itu maksudku. Tulisannya kan nggak ada di situ Tuhan Yesus Ya. itu. Yang ditulis di situ kan kayak gitunya data orang abang kalau apa? Mana datanya? Oke, kalau Kan Isa, ada. jadi gini bang, Ada itu kami dari dapatkan yang informasi dalam melakukan Al-Quran. itu, Bang.
Isa Al-Masih itu kisahnya kami dapatkan infonya dalam Al-Quran. Dahulu ada yang menuhankan beliau. Beliau itu anaknya Maryam. Dia bukan Tuhan, tapi ada orang yang mentuhankan beliau. Nah, sekaligus dikatakan dia itu adalah Allah itu adalah salah satu dari 3 Tuhan. Bukan yang 72 yang tadi bang, yang 72 tadi coba. Isa. Oke, ayat 73-nya kan gitu. Iya, 72. itu lanjutannya bang. 72 itu satu paket itu. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itulah Al-Masih ibnu Maryam. Ini aku buka datanya. Ya sementara kami anaknya Maria namanya Tuhan Yesus sama kami kan gitunya. Nah, oke. Yesus itu bahasa apa bang? Sama Bang Faruk dan semuanya, saya mau isoma dulu ya. Siap bangku. Ya. Ya. Yesus itu bahasa apa bang? Bahasa. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yesus itu bahasa apa bang? Bahasa yang ku kenal lah bang, Tuhan Yesus. Halo bang. Bang. Kenal ya. Nggak kenal. Kalau aku tanya abang strikernya Manchester United siapa? Pasti abang tahu. Udah lupa gue sekarang, udah kecewa gue. Bukan itu. Kemana aja bang? Kemana-mana loh. Yesus itu lah, ya udah sebahasa Indonesia Yesus, bahasa Indonesianya Tuhan, Allah itu yang tahu bang. Jadi Ya Yesus itu bahasa apa? Yesus itu. Sebenarnya Bang Jasem, di Bible pun nggak ada yang abang bilang tadi Kristus adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan, itu nggak ada. Kristus Yesus. Iya, nggak ada. Nggak ada Bang. ada Tuhan ada lah bang. Nggak ada Bang. Di mana dia bilang dia Tuhan? Tahu dari mana bang Yesus Tuhan? Di mana ayatnya? Ya itulah sama kami. Maksudku bang, nah, ada tuh nanti di Yohanes juga ada tuh. Maksud aku bang. Nggak ada di Yohanes. Wah, abang ini Yohanes mana ada di Yohanes kayak begitu? Yohanes 13 ayat 13 bang. Ya ada Yohanes 13 ayat 13. Kamu memanggilku guru dan Tuhan. Yesus Tuhan atau Yesus Tuhan itu Bang, enggak. Abang jelaskan situ. Tuhan itu bukan Yesus Tuhan, Tuhan. Nih, abang lihat di Yohanes nih. Ini di Yohanes nih bang. Nih. Udah salah itu informasinya itu. Yohanes di Yohanes juga ini samanya. Yohanes 5:30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Yesus itu diutus. Iya. Salah. Iya. Nah, Bukan mau kerjaku. Nah, jadi gimana itu bang? Hah? Iya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku sendiri. Ya. Jadi? Ya, terus? Baru? Diriku sendiri, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil ya. Ya, terus? Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Nah, Dia ini siapa dia? Yang mengutus Yesus siapa dia itu? Tuhan bang. Tuhan. Nah, Yesus Tuhan bukan? Yesus Tuhan bang. Yesus Tuhan. Nah, Dia yang mengutus Yesus ini siapa? Ya Allah Bapa itulah bang. Oh, berarti Tuhan diutus oleh Tuhan. Ya, Tuhan diutus oleh Tuhan. Ya itulah tadi bang penjelasannya bang. Ya, begini abangku, begini. Coba abang jujur. Coba abang jujur dulu. Sudah sebentar. Itu bukan gitu. Sebentar. Kita dengar. Kita jujur dulu ya. Kita jujur. Kita tinggalkan dulu sejenak doktrin, dogma yang ada dalam agama kita masing-masing. Sekarang gue tanya abang jujur. Apa pantas Tuhan diutus oleh Tuhan? Ini bukan masalah dogma. Itu dia kan lagi di dunia bang. Pengakuannya sebagai Nggak ada kata di dunia di sini. Ya makanya itu udah di sini yang udah di komputer abang. Jadi gitu.
Berarti selama Yesus di dunia itu dia bukan Tuhan. Ya Tuhan Yesus itulah tadi yang turun dari surga itu, dia menyerupai manusia, dipilih. Surga mana rupanya, Bang? Surga mana? Surga mana rupanya Yesus turun? Turun di mana dia? Di stasiun Manggarai ya turunnya? Tahtanya lah bang, dia turun kan itu, turun dari tahtanya kan gitu. Di mana surganya itu? Kok bilang surga? Surganya mana itu? Ya, itu dong bedanya bang, makanya beda kepercayaan gitu. Kalau kami Begini, aku bantu kau ya, aku bantu. Kau mau bilang begini, sudahlah bang, sudahlah, jangan dibahas-bahas, sudahlah, begitu kan? Kamu mau bilang begitu kan? bukan Sudahlah bang Dio, sudahlah. Terus kan abang datanya beda lagi, di sini abang bilang di komputer, aku bilang di dunia, abang bilang di sini. Ini Yohanes nih, Yohanes 5:30. Sekarang abang jawab jujur lah, abang jawab jujur dulu, abang jawab jujur. Apakah pantas Tuhan diutus oleh Tuhan? Pantas. Pantas bang, tapi nanti abang bilang makan Pantas. gitu kan. Iya, aku tanya dulu, pantas nih Tuhan diutus oleh Tuhan? Di situ bang, dia waktu bercerita di bumi ini loh, astaga. Bang, Di bumi, oke, di bumi. Berarti Yesus waktu di bumi itu manusia, bukan Tuhan. Dia turun menjelma sebagai manusia, mengosongkan diri sebagai hamba, seorang manusia. Menjelma, di mana itu ayatnya Yesus itu turun menjelma menjadi manusia? Di Filipi 2 ayat 7 bang. Filipi 2 ayat 7. Iya, jangan dulu. Dan bohong-bohong lah bang. Di situ kan di komputer abang itu tadi, itu pun halaman depannya tadi udah salah itu. Ini nggak bisa dipercaya juga nih komputer abang ini. Yohanes 5:30 ini terjemahan baru. Nggak, komputer masih nggak bisa dipercaya nih, halamannya tadi bukan itu judulnya, Oten di situ judul aku tengok. Kok halaman pula di salah kalinya. Cuma nanya bang. Ini di Bibelmu abang. Ini di Bibelmu. PowerPoint ini, dengarkan. PowerPoint ini, dengar. Ini bang, ini catatanku. Aku bikin PowerPoint untuk memudahkan, biar gampang diingat. Nah, istilahnya tulisanku lah ini, aku susun. Judulnya implementasi dilematik Oten alias idiot. Ini tulisanku bang, aku yang susun sendiri. Tapi ayat-ayatnya aku ambil di Bibelmu. Kayak ini. Seperti Yesus berdoa. Abang tahu nggak kalau Yesus itu pernah berdoa? Oten bukan bahas, bukan Kristen. Oke lah. Ya Oten itu singkatan orang Kristen. Gimana ya kau SMA lama-lama macam apa aku tengok kau. Pura-pura longor kau. Kau pinternya kau sebenarnya. Kelihatan kalau di data tadi abang nggak salah, nggak kena di situ abang, itu maksudku. Apa yang nggak kena? Ku tanya dulu abang. Yesus pernah berdoa. Pernah abang dengar doanya Yesus? Tahu abang? Kalau aku nggak pernah dengar bang. Nah, makanya aku ajarin nih. Di Lukas 10 ayat 21, Yesus pernah berdoa. Dia bilang apa? Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil ya Bapa. Itulah yang berkenan kepadamu. Masa Tuhan berdoa bersyukur kepada Tuhan? Cuma ya bang ini? Apa tadi yang bilang pernah mendengar Yesus berdoa? Ini doanya Yesus ini Lukas 10:21. Abang bacalah. Kalau baca udah pernah bang, kalau gue dengar nggak pernah. Iya iyalah, jelas itu kan kau tidak pernah hidup di zaman Yesusnya, sama-samanya kita di sini zaman sekarang. Jangan pura-pura longor lah bang. Iya pinternya abang itu, tahu akunya. Makanya abang kecewa berat itu Manchester kalah tadi malam ya kan. Aku gitu ya, aku tadi
Surnya nih Nangis kamu. Itu maksudku. Oh iya. Karena udah Ya udah ya lah ya. udah bisa sampai Oke lah, ke oke lah.